Bab 431, Raja Frieza tidak akan melepaskanmu. Terkadang, keadaan sebenarnya seringkali tidak begitu sempurna dan indah. Ini agak bertentangan dengan ekspektasi Cui. Setelah merasakan energi yang memancar darinya, Piccolo hanya sedikit mengernyit, seolah tidak takut sama sekali. Teruslah berpura-pura. Mereka mungkin terlalu takut saat ini. Cui merenung. Dia penuh percaya diri saat dia menatap Piccolo dan Gohan, seperti predator yang menatap mangsanya. Sungguh alien yang bodoh dan egois. Piccolo tiba-tiba melepas jubahnya dan berteriak. Kekuatan yang lebih ganas dan menghancurkan daripada kekuatan Cui tiba-tiba terpancar darinya. Kaca, tanah bergetar, dan beberapa kerikil tertarik oleh energi yang kuat, meninggalkan tanah melayang di udara. Pada saat yang sama, detektor energi di telinga Cui mengeluarkan bunyi alarm yang melengking, dan rangkaian angkanya meningkat dengan cepat. 13.000, 15.000, 19.000, 24.000, ledakan. Sebuah kawah bundar tiba-tiba muncul di tanah, dan bumi yang kokoh menjadi seperti tahu. Cui menatap tercengang, ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Wajahnya menjadi kaku, dan senyuman puasnya membeku. Dia dengan gugup menelan ludah dan bergumam tanpa kehidupan, ini tidak mungkin, bagaimana kekuatan pertempuranmu bisa begitu tinggi. Detektor energinya adalah model terbaru, dan jangkauan deteksinya jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya, dengan demikian, Cui dapat melihat kekuatan pertempuran yang diungkapkan oleh Piccolo, angka yang membuatnya putus asa. Piccolo mencibir, matanya yang tanpa ampun menatap ke arah Cui. Apa pendapatmu tentang kekuatan pertempuranku? Apakah itu cukup membuatmu takut? Jika Cui datang ke bumi lebih dari setahun sebelumnya, Piccolo mungkin bukan tandingannya, namun, Cui terlambat 1 tahun. Selama 1 tahun ini, Piccolo telah berlatih keras menggunakan fasilitas gunung palsu, yang meningkatkan kekuatan pertempurannya lebih dari 2 kali lipat. Cui terdiam. Saat keringat dingin menetes di wajahnya, hawa dingin mengalir dari telapak kakinya. Jantungnya berdebar karena kecewa. Kesenjangan 6.000 hampir merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Siu. Tiba-tiba, sosok Cui menjadi kabur saat dia menerjang ke depan dengan kecepatan tinggi dan meninju. Tinju berisi kekuatan menakutkan saat itu merobek udara. Sudut mata Cui berkilau dengan cahaya haus darah. Serangannya diarahkan ke Gohan, bukan untuk melukainya, tapi untuk mencari kesempatan melarikan diri. Namun, dia masih meremehkan perbedaan antara dirinya dan Piccolo. Saat serangannya hendak mencapai Gohan, Piccolo mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan telapak tangannya yang kapalan, memegang erat tangan Cui. Serangan itu, yang mengandung kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba berhenti, menyebabkan udara seolah mengeluarkan suara robek. Kemudian, mata Piccolo yang acuh tak acuh dan kejam tertuju pada Cui. Kaca. Kemudian, dengan serangan yang dahsyat, anggota tubuh Cui dipotong, dan tubuhnya merosot ke tanah seperti selime, matanya penuh rasa tidak percaya dan putus asa. Brengsek, bagaimana ini bisa menjadi planet tingkat rendah? Ini jelas merupakan planet tingkat tinggi. Sambil mengumpat dengan kesal, Cui dengan getir membenci alien yang telah menentukan ketinggian bumi. Karena kesalahan mereka, aku, Cui, akan jatuh di sini hari ini. Pada saat ini, Cui menghentikan semua pemikiran yang tidak perlu, dia hanya ingin segera kembali ke tempat pendaratan pesawat luar angkasanya dan meninggalkan bumi. Namun, sayang sekali Piccolo tidak memberinya kesempatan seperti itu. Seandainya Cui menghadapi Goku, mungkin peluangnya untuk bertahan hidup masih kecil. Tentu saja, Goku di dunia ini memiliki pikiran yang jauh lebih dewasa, dan Cui, kemungkinan besar, tidak akan seberuntung itu. Gohan, sekarang, aku akan memberimu sedikit pelajaran. Saat menghadapi musuh, kamu tidak boleh berhati lembut, dan meskipun musuhmu sudah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak, kamu tidak bisa menganggap enteng mereka. Seperti orang ini, meski seluruh anggota tubuhnya sudah kupotong, mulut, matanya, bahkan tengkoraknya masih bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang. Piccolo mencibir dengan kejam, mengajarkan sudut pandangnya sedikit demi sedikit kepada Gohan muda. Oke, Gohan mengangguk. Setelah melihat ini, Piccolo terkekeh dan merenung, di bawah ajaran saya, Putra Goku secara bertahap akan berdiri di camp saya, dan kemudian saya akan memiliki kesempatan untuk menguasai dunia. Bajingan, orang Namek bodoh. Bahkan jika kamu membunuhku, Raja Frieza yang agung tidak akan melepaskanmu. Anda mungkin tidak menyadarinya, namun selain berfungsi sebagai pendeteksi energi, perangkat di telinga saya juga dapat digunakan sebagai perangkat komunikasi. Raja Frieza sekarang akan menyadari apa yang terjadi di sini. Tunggu saja, Raja Frieza yang agung pasti tidak akan melepaskanmu. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, Cui berteriak dengan marah hingga suaranya menjadi serak saat dia mencoba menakuti Piccolo dengan nama Frieza. Penampilan Cui yang lurus sangat mengesankan dan menakjubkan, dan mereka yang tidak menyadarinya akan mengira dia adalah seorang pejuang yang pemberani dan galak. Frieza, dia sepertinya bukan orang yang hebat. Piccolo dengan jijik memandang alien di tanah sebelum dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Kekuatannya langsung meledak, mengubur kepala Cui di bawah tanah. Sebuah kekuatan yang sangat besar menembus lapisan bumi, membentuk kawah besar dan retakan yang saling bersilangan muncul di area sekitar 1 kilometer jauhnya. Cui berjuang beberapa saat sebelum tubuhnya yang bergerak-gerak kehilangan semua tanda kehidupan. Berat, kamu harus memperlakukan musuhmu dengan kejam. Hanya musuh mati yang merupakan musuh baik. Piccolo pasti akan membesarkan Gohan menjadi semakin jahat.
Seolah-olah dia telah menerima wawasan yang mendalam, Gohan mengangguk penuh semangat, mata ungunya berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Pada saat ini, bayangan lain muncul. Yajirobe terbang sambil membawa katana, dan setelah melihat bekas pertempuran di tanah dan mayat, dia bergumam dengan cemberut, orang ini dibunuh olehmu. Sampah, kamu sebenarnya punya nyali untuk datang ke sini. Piccolo melirik sekilas ke arah Yajirobe dan berkata dengan dingin. Hehe, katanaku baru saja ditempa menggunakan super alloy. Sayangnya, Yajirobe tidak terpengaruh oleh kata-kata Piccolo dan menghela nafas dalam hati. Di lookout, kami yang tua mengerutkan kening saat dia melihat ke arah dunia fana. Saat dia melihatnya, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Ketika Cui mendarat di bumi, kami tua sudah menemukannya, tapi dia memilih untuk menonton dengan tenang. Di satu sisi, musuh terlalu kuat, melebihi kemampuannya, dan di sisi lain, masih ada ahli kuat seperti Piccolo di bumi. Apakah ini benar-benar waktunya untuk terhubung dengan alam semesta? Karena munculnya tren para ahli dari alam semesta yang tiba di bumi, kami tua mendapat kesan bahwa zaman sedang berubah. Dalam hatinya, kami tua paham bahwa setelah musuh ini, mereka akan menghadapi musuh yang lebih menakutkan, atau mungkin langsung menghadapi Frieza yang menakutkan. Saat ini, Goku dan yang lainnya sedang berlatih di tempat Kaisama, dan hanya Piccolo yang tersisa untuk melindungi bumi. Sungguh ironis bahwa orang yang melindungi bumi kali ini adalah Raja Piccolo, yang ingin menaklukkan dunia. Wajah tua kami yang tua menunjukkan senyuman pahit saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cici, Goku, kuharap kamu bisa menyelesaikan latihan lebih awal dan kembali. Meskipun metode Piccolo penuh dengan kekejaman, itu mungkin merupakan pilihan yang baik ketika menghadapi alien jahat. Lupakan saja, biarkan mereka menderita. Gumam kami tua tak berdaya saat dia melihat Piccolo dan Gohan di dunia fana. Di sisi lain, di markas Frieza yang jauh. Satu demi satu, pesawat ruang angkasa berbentuk bola terus melakukan perjalanan bolak-balik melalui jalur di luar atmosfer. Langit luas, yang diselimuti oleh pesawat luar angkasa dengan berbagai ukuran, tampak sangat ramai. Beberapa tahun yang lalu, setelah Raja Frieza yang berkuasa kembali, seluruh pasukan Frieza bekerja sekeras mungkin dan mulai menggerogoti seluruh wilayah utara. 5 tahun kemudian, wilayah di bawah pemerintahan Frieza diperluas beberapa kali lipat, 90% wilayah-wilayah utara berada di bawah kekuasaan Frieza. Di area pusat komunikasi, terdapat titik terang yang mewakili keberadaan para pejuang kuat di Korps Frieza. Tiba-tiba, di bagian selatan wilayah utara, titik terang yang mewakili sumber Cui menghilang dari layar, dan alarm yang menusuk dengan cepat berbunyi. Melihat ini, alien yang bertugas menjaga kontak dengan Cui berseru. Ia buru-buru berdiri dan merekam pesan komunikasi terakhir sebelum sinyalnya menghilang, lalu bergegas keluar untuk membuat laporan. Bab 432, kirim Tagoma untuk menaklukkan bumi. Istana Frieza. Jejak kemajuan teknologi dapat ditemukan di mana-mana di bagian utama bangunan berwarna putih yang bersinar di bawah cahaya terang. Di platform setinggi lebih dari 10 meter, Frieza duduk dengan bangga di atas pesawat luar angkasa berbentuk telur dengan ekor putihnya menjuntai di salah satu sudut pesawat luar angkasa, bergoyang pelan. Frieza dengan santai menatap pemandangan di luar sambil memegang piala berisi cairan berwarna merah tua. Bibirnya yang dingin dan ungu melengkung menjadi senyuman sedingin es dan jahat. Saat ini, alien dari pusat komunikasi buru-buru berlari masuk. Apa yang telah terjadi? Pesawat luar angkasa Frieza berbalik, dan sepasang pupil berwarna merah darah menatap alien yang gelisah itu. Tekanan yang tak terbatas membuat jantung alien itu berdebar-debar. Menelan ludahnya, alien itu berkata sambil gemetar, Raja Frieza, sinyal kehidupan Sir Cui telah menghilang. Cui, siapa itu? Frieza bertanya dengan dingin dan menyipitkan matanya, rasa dingin yang menusuk seakan mampu membekukan jiwa seseorang. Dodoria, yang berdiri di samping, berkata, Raja Frieza, belakangan ini, Cui adalah orang yang sering berkontribusi pada kolonisasi planet oleh Yang Mulia. Oh, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menaklukkan 23 planet tingkat rendah untuk Yang Mulia. Oh, Raja ini memiliki bakat yang sangat berguna. Mengalihkan pandangannya ke alien yang memberi laporan, Frieza tersenyum, yang juga tidak terlihat seperti senyuman, dan berkata, maksudmu sinyal kehidupannya telah hilang. Ya, ini adalah sinyal komunikasi terakhir yang dikirim oleh Sir Cui. Alien itu panik ketika dia segera melewati rekaman komunikasi Cui. Sialan, bagaimana ini bisa menjadi planet tingkat rendah? Ini jelas merupakan planet tingkat tinggi. Rekaman suara Cui diputar. Selain kebenciannya terhadap alien yang menandai tingkat planet, perkataannya juga menunjukkan rasa hormat pada Frieza. Selain berfungsi sebagai pendeteksi energi, alat yang ada di telinga saya juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Raja Frieza akan menyadari hal itu terjadi di sini. Tunggu saja, Raja Frieza yang agung pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah mendengarkan rekaman Cui, Frieza mengetukkan jarinya ke sandaran tangan dan menghela nafas dengan menyesal. Aku tidak menyangka ada bawahan yang setia dan berbakti di Korps Friezaku. Sayang sekali dia meninggal. Oh, benar, apa yang dikatakan Cui, bahwa bumi adalah planet tingkat tinggi. Ya, pembunuh Sir Cui telah mencapai kekuatan pertempuran 24.000, tambah Dodoria. Mata Frieza berbinar, pupil matanya yang berwarna merah darah bersinar terang. Dia merenung, menaklukkan planet tingkat tinggi seharusnya layak dilakukan. Lalu Frieza berkata pada Dodoria, Tuan. Dodoria,
carilah seseorang yang tersedia di korps dan kirim mereka ke bumi untuk menaklukkan raja ini. Dodoria berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, saat ini kami kekurangan tenaga. Saudara Abo dan Kado sedang menstabilkan situasi di bagian utara dan barat wilayah utara. Sisami masih melakukan ekspedisi di bagian timur. Adapun bagian selatan tempat bumi berada. Setelah berbicara di sini, Dodoria menggelengkan kepalanya. Wilayah utara memiliki medan bintang yang sangat luas, berisi planet yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan Frieza telah berkembang pesat, menguasai hampir 90% wilayah utara. Namun perluasan wilayah pasti akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja, dan dengan seringnya munculnya pasukan pemberontak di wilayah yurisdiksi mereka, mereka benar-benar tidak mampu mempekerjakan banyak ahli. Bukankah Tagoma sudah kembali dari latihannya? Mengapa tidak membiarkan dia pergi? Pada saat ini, Balfe, yang berdiri di samping, berbicara, wajahnya yang berbentuk katak menatap. Balfe, petugas staf yang bertanggung jawab atas staf pendukung teknologi tinggi di Camp Frieza, telah berpartisipasi dalam penyelamatan Frieza dan menghidupkannya kembali. Oleh karena itu, dia dan Dodoria kini menjadi bawahan Frieza yang paling bisa diandalkan dan dipercaya. Tagoma, maksudmu partner Sisami, Tagoma. Bukankah kekuatan pertempurannya hanya sekitar 20.000? Akankah dia mampu menaklukkan planet tingkat tinggi itu? Pemahaman Dodoria tentang Tagoma masih ada di masa lalu. Ketika Tagoma bergabung dengan Korps Frieza, kekuatan pertempurannya bahkan tidak sebaik milik Dodoria atau Zarbon. Balfe berkata, Hehehe, Pak Dodoria, informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Tagoma adalah seorang jenius. Setelah bekerja sama dengan Sisami selama lebih dari 10 tahun, kekuatan pertempurannya meningkat pesat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan ketika Abo dan Kado bersaudara bergandengan tangan. Selama 7 atau 8 tahun Frieza tidak hadir, The Frieza Corp tidak bersatu. Perpecahan internal sangat serius. Saudara Abo dan Kado menentang Sisami dan Tagoma. Meskipun Balfe bersembunyi di balik layar pada saat itu, sebagai staf, dia tahu semua yang terjadi di Korps Raja Frieza. Dodoria mengelus kepalanya dan tersenyum malu sambil bertanya, aku tidak tahu ini, jadi, berapa kekuatan pertempuran Tagoma? Kekuatan pertempurannya saat ini adalah 420.000. Balfe menyeringai saat dia berkata. Apa? Dodoria melompat. Matanya melebar seperti bola, dan lemak di sekujur tubuhnya mulai bergetar karena syok. Dodoria bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana Tagoma bisa memiliki 420.000 kekuatan pertempuran? Itu bukan sebuah kesalahan. Tagoma memiliki konstitusi khusus. Setiap kali dia dipukul hingga di ambang kematian, dia menggunakan mesin generasi untuk memulihkan kekuatannya, yang dengan cepat meningkatkan kekuatan pertempurannya, terutama ketahanannya, jelas Balfe secara detail. Tagoma adalah ras aneh yang berasal dari planet khusus. Permukaan tubuhnya ditutupi kulit abu-abu, tampak seperti penduduk bumi. Dalam alur cerita utama berikut ini, Tagoma berlatih bersama Frieza yang telah kembali dari neraka. Sebagai rekan latihannya, dia dipukuli oleh Frieza di siang hari, sedangkan dia menggunakan mesin generasi untuk memulihkan kekuatannya di malam hari. Dalam 4 bulan, dia terlahir kembali dan memiliki kekuatan pertempuran yang jauh melebihi alien biasa. Ho, ada orang yang begitu cakap di antara bawahan raja ini, iya. Lumayan, mengatakan sebagai apresiasi, Frieza mengerucutkan bibirnya, pupil matanya yang berwarna merah darah dipenuhi kegilaan. Tagoma memang kuat, tapi di mata Frieza, dia tetaplah seekor semut yang bisa mati terjepit kapan saja. Dengan demikian, Frieza tidak perlu takut, dan sama seperti Kapten Ginyu, Cui hanyalah seorang bawahan. Frieza berkata, pindahkan 10.000 prajurit dari Korps Frieza dan minta Tagoma memimpin mereka ke wilayah selatan. Dodoria terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, Raja Frieza, seharusnya tidak diperlukan begitu banyak orang hanya untuk planet kecil seperti bumi, bukan? Selain itu, tidak ada cukup orang di Korps untuk mundur. Jangan khawatir, Tuan Dodoria. Raja ini mengirimkan Tagoma, bukan hanya demi satu planet tidak penting seperti bumi. Lebih jauh ke selatan di bagian selatan wilayah utara, bukankah itu wilayah pusat alam semesta? Bagaimana raja ini bisa bersembunyi di wilayah utara yang kecil? Raja ini bertujuan untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Petik 2. Frieza berkata dengan tenang seolah mengambil alih alam semesta hanyalah perkara sepele. Dodoria sangat mengagumi Frieza, tubuhnya yang berwarna merah jambu gemetar karena kegembiraan saat dia berkata, ya. Yang Mulia memiliki visi yang cemerlang. Transfer, mereka harus ditransfer. Sekalipun stafnya tidak mencukupi, kita dapat mengumpulkannya dari planet-planet yang terjajah. Setelah memahami maksud Raja Frieza, hanya Dodoria, yang sudah lama mengikuti Frieza, yang tahu kapan harus menyanjung dan kapan tidak. Lagi pula, bukankah Dodoria akan menikmati posisi yang lebih tinggi jika Frieza menguasai wilayah yang lebih luas? Hehe, oh iya, Pak Dodoria. Frieza tersenyum, lalu memerintahkan dengan dingin, beritahu Tagoma dan suruh dia memimpin 10.000 prajurit korps untuk menyerang bumi. Setelah menaklukkan bumi, lanjutkan ke selatan dan masuki area pusat alam semesta. Dipahami. Hehe, Yang Mulia bijaksana. Dodoria dan Balfe merespons sebelum memerintahkan alien di sebelah mereka untuk meneruskan perintah Raja Frieza. Setelah mesin, Corp, yang sangat besar itu hidup dan berjalan, kekuatannya menjadi sangat menakutkan.
Hanya dalam 5 atau 6 hari, lebih dari 10.000 alien berkumpul. Mereka semua memiliki kekuatan pertempuran 1.000 atau lebih, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan prajurit kuat dengan kekuatan pertempuran 10,000 atau lebih. Kemudian, dipimpin oleh Tagoma, pasukan yang menaiki pesawat luar angkasa memulai perjalanan dengan perkasa, terbang menuju bumi. Pesawat luar angkasa berbentuk cakram dikumpulkan dalam kelompok. Penampilan ganas mereka tampak seperti raksasa-raksasa dari zaman dahulu dengan mulut ganas terbuka lebar, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Bab 433, berangkat. 7 hari kemudian, jauh di sisi lain wilayah utara, Vegeta juga menerima kabar kematian Cui. Pangeran arogan itu menunjukkan cibiran samar di wajahnya. Lagi pula, orang bodoh itu mati di luar. Dia meninggal lebih awal, atau pangeran ini cepat atau lambat akan membunuhnya. Berpikir dalam hati, Vegeta dengan keras menggigit potongan daging di tangannya, alien mirip gurita tergeletak di sekitarnya. Nappa melotot dan berkata sambil makan, Vegeta, kudengar Frieza menyuruh Tagoma memimpin pasukan ke suatu planet, bumi. Bumi. Setelah hening sejenak, Vegeta dengan paksa membuang makanan di tangannya. Nappa, kita juga akan pergi ke bumi. Nappa terkejut dengan keputusan Vegeta yang tiba-tiba, dan dia buru-buru berkata, Vegeta, apakah kamu berencana membantu Frieza menyerang bumi? Sudah beberapa tahun kita tidak menjalankan misi, jadi kita akan mudah dicurigai oleh Frieza. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pujian. Idiot, jika kamu masih ingin menyerahkan nyawamu demi Frieza, maka pangeran ini akan membunuhmu sekarang. Vegeta berbalik untuk melihat Nappa dan berkata dengan kejam, bola energi menakutkan terbentuk di tangannya. Dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya, Nappa dengan gugup menelan ludah dan melambaikan tangannya dengan panik, berkata, tidak, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja. Idiot, Frieza adalah musuh kami orang Saiyan. Anda sebaiknya membuang pemikiran itu sesegera mungkin. Vegeta melemparkan bola energi di tangannya ke kejauhan, dan bola cahaya yang menakutkan segera naik ke langit seperti matahari terbit. Awan jamur raksasa menerobos atmosfer. Dilihat dari luar angkasa, seluruh planet menyala dengan nyala api yang sangat besar, diikuti oleh badai yang liar dan dahsyat. Permukaan planet naik ke atas permukaan tanah, dan semua hutan hancur. Nappa menguatkan tangannya di depan keningnya untuk menahan angin puyuh yang kacau dan dahsyat saat perasaan sedingin es membuat jiwanya bergetar. Akan mati, aku akan benar-benar mati. Nappa tidak berani menantang keuntungan Vegeta, jika tidak, Vegeta akan membunuhnya dengan kejam terlepas dari identitasnya sebagai sesama Saiyan. Tidak ada keraguan bahwa Vegeta akan melakukannya, terlebih lagi karena Vegeta sekarang sadar bahwa dia bukanlah satu-satunya Saiyan di alam semesta. Dengan demikian, nyawa Nappa sudah tidak ada nilainya lagi. Dengan wajah pucat, Nappa gemetar dan bertanya, Vegeta, aku tidak bermaksud begitu, tapi apa yang akan kita lakukan di bumi? Tidakkah menurutmu nama bumi familiar? Vegeta tiba-tiba bertanya. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya begitu. Pernahkah Anda mendengarnya di suatu tempat? Bodoh. Bukankah Raditz sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang dikirim ke planet oleh ayahnya? Ya, Nappa memukul telapak tangannya, tetapi saudara laki-laki Raditz, Kakarot, mungkin tidak ada di bumi. Lagi pula, bahkan Raditz pun dibawa pergi oleh keluarganya. Kakarot mungkin sudah tidak ada di bumi lagi. Mengapa tidak pergi, meskipun Kakarot tidak ada di bumi, bukankah menyenangkan jika menghancurkan rencana Frieza? Vegeta tertawa jahat, seluruh wajahnya tertutup es. Nappa terkejut ketika dia merenung, Vegeta akan memutuskan hubungan di depan umum dengan Frieza. Vegeta, seberapa percaya diri kamu? Frieza telah mengirimkan lebih dari 10.000 alien, dan tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Selain itu, kami tidak tahu seberapa kuat Tagoma. Nappa mencoba membujuknya karena dia tidak ingin pergi ke bumi karena dengan tubuhnya yang rapuh, dia tidak dapat melawan begitu banyak alien, tidak ada perbedaan antara pergi dan mencari kematian. Namun, Vegeta bertekad, jadi Nappa tidak punya ruang untuk menolak. Vegeta berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pangeran ini telah mencapai kekuatan pertempuran 50.000 beberapa tahun yang lalu, dan saya tidak pernah menganggur selama beberapa tahun ini. Jadi, apa kekuatan pertempuranmu saat ini? Nappa bertanya dengan hati-hati. 120.000, ucap Vegeta bangga, membuat Nappa tercengang. 120.000 kekuatan pertempuran. Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan orang saya. Dia memang jenius paling luar biasa dalam sejarah planet Vegeta. Nappa terkejut, dan pada saat yang sama, dia menganggap dirinya beruntung. Jika Vegeta begitu kuat, maka pergi ke bumi tidak akan terlalu berbahaya. Bukankah itu hanya alien? Dengan kekuatan Vegeta, bukankah mudah menghadapi mereka? Nappa menjadi gembira, dia menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Vegeta mengerutkan kening dan bertanya, kamu juga telah berlatih beberapa tahun ini dan kekuatan pertempuranmu sepertinya tidak meningkat banyak. Berapa harganya sekarang? Nappa menundukkan kepalanya dan berbisik, tidak banyak, mungkin 9.000 kekuatan pertempuran. Sampah, aku tidak peduli jika kamu mati di bumi. Dengan wajah pucat, Vegeta tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki lagi. Nappa, sampah ini, Anda telah mencapai 7.000 ketika Raditz pergi. Setelah bertahun-tahun, hanya meningkat 2.000 poin.
Jangan. Memalukan, dibutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai bumi. Saya akan pergi dan melihat apakah saya bisa mendapatkan pesawat luar angkasa yang besar. Tahun ini, jangan pernah memikirkan tentang tidur yang nyaman, berlatih dengan benar. Saat Korps Frieza dan Vegeta bergegas menuju bumi, di alam semesta 6, Xiaya menyelesaikan pelatihannya dan kembali ke alam semesta 7. Begitu dia kembali ke planet Hongshan, Xiaya pergi mencari Siling dan Miers. Pasangan yang tidak bertemu selama lebih dari 3 tahun ini menikmati kehangatan yang langka. Beberapa tahun ini, Xiaya telah menantang para ahli kuat di Universe 6 dan secara bertahap menyerap pengalaman dari pertarungan intensitas tinggi. Itu adalah pengalaman yang langka. Namun, Siling dan Miers juga tidak diam. Mereka berlatih di bawah bimbingan Whis, dan sekarang, negara bagian Super Saiyan 2 mereka telah berkembang ke tingkat yang sangat dalam. Jika mereka menyatu dengan Mei Ling, dan jika Xiaya tidak berhati-hati, dia pun mungkin akan menderita kekalahan di tangan mereka. Di tempat tidur, Xiaya perlahan menceritakan pengalamannya di Universe 6. Siling dan Miers memiringkan kepala sambil berbaring di pelukan Xiaya, mendengarkan dengan tenang. Meski ketiganya merupakan pasangan suami istri, namun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun karena pendidikan masing-masing. Apalagi setelah anaknya lahir, Xiaya pergi selama 3 tahun, sehingga ia merasa bersalah. Siling, kamu telah bekerja sangat keras selama 3 tahun terakhir ini. Xiaya meletakkan satu tangannya di bawah leher Siling dan meletakkannya di kulit lembutnya, jari-jarinya melingkari rambut hitam indah Siling, dan tangan lainnya memeluk Miers dengan cara yang sama. Siling membuka matanya yang cerah dan menawan. Ibu menjaga Siang dan Sili. Saya tidak perlu berbuat banyak. Bagaimana dengan Mei Fei? Apakah ada yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Mata Miers yang melihat sekeliling menjadi cerah dan dia menunjukkan senyuman manis. Anak kecil itu baik-baik saja. Dia hanya perlu makan dan tidur, dan kekuatan pertempurannya akan terus meningkat. Kakak dan adiknya sangat iri padanya. Xiaya tidak bisa menahan tawa. Fisik seorang Super Saiyan legendaris memang tidak biasa, namun bagi Xiaya, hal itu baik-baik saja selama anaknya bisa tumbuh dengan sehat. Hehe, ngomong-ngomong, aku belum memberimu hadiah selama beberapa tahun. Aku akan memberimu hadiah yang pantas malam ini. Xiaya terkekeh, membalikkan badan dan menekan kedua wanita di bawahnya. Siapa yang takut? Siling mengerucutkan bibirnya dengan jijik, dan wajah cantiknya memerah, namun, dia menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Miers juga tidak mau mengaku kalah, karena itu, dia membuka tangannya untuk meraih Xiaya. Mereka bertiga telah mengambil mata air awet muda, dan mereka telah mengalami jalur pelatihan dewa. Kondisi fisik mereka seperti anak muda berusia 17 atau 18 tahun. Tentu saja, dengan karakter Siling dan Miers, mereka sangat terobsesi dengan hal-hal antara pria dan wanita. Maka, malam itu, Xiaya membiarkan mereka mengalami kehidupan antara suami dan istri hingga larut malam, lalu kedua wanita itu perlahan tertidur karena kelelahan. Bab 434, Anak-anak Xiaya. Keesokan harinya, matahari terbit. Dini hari, hujan yang sudah lama menumpuk, rintik-rintik, menyapu debu-debu yang berterbangan di udara. Ketika hari sudah hampir subuh, hujan pun berhenti. Langit biru, dan sinar matahari menembus awan putih. Kabut tipis berangsur-angsur naik di jalan setapak di hutan. Tetesan embun yang berkilau dan bening tergantung di dedaunan hijau, mencerminkan pemandangan penuh warna dan indah di bawah sinar matahari. Di kamar tidur, Xiaya berbaring telentang dengan tenang, memeluk Siling dan Miers. Suara gemerisik di luar ruangan tiba-tiba menarik perhatiannya, dan sudut alisnya sedikit terangkat, saat ekspresinya berubah menjadi geli. Orang-orang kecil ini sangat nakal. Xiaya menggelengkan kepalanya sambil tertawa. 3 anak kecil yang licik menjulurkan kepala ke dalam dan memasuki kamar orang tua mereka dengan pena cat air di tangan, mencoba membuat lelucon. Mereka telah menahan aura mereka, berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikan diri dari orang tua mereka, tapi seberapa tajam indera Xiaya. Bagaimana anak-anak ini, yang berusia sekitar 3 tahun, bisa membodohinya? Ketika mereka mengira akan melakukan lelucon mereka, Xiaya tersenyum. Dengan lambaian telapak tangannya, jendela di ruangan itu terbuka, dan anak-anak yang tercengang menyaksikan dinding Qi muncul dan mendorong mereka keluar jendela. Siang, Sili dan Mei Fei, aku akan memukulmu jika lain kali kamu membuat begitu banyak masalah. Tampaknya kalian semua sangat bebas. Apakah kamu ingin aku melatih kalian semua? Suara ayah mereka yang mengesankan terdengar di telinga mereka. Merasa pahit, Siang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Kami ditemukan. Bagaimana ayah begitu kuat? Ini semua salahmu. Kamu bilang kamu ingin menyelinap masuk. Sili membuang pena cat air dan menyalahkannya. Siang mengalihkan pandangannya ke adik perempuannya, dan dia melihat Mei Fei dengan tenang menatapnya. Mata polosnya bersinar terang saat dia berkata dengan suara seperti anak kecil, ayah dikatakan sebagai pejuang paling kuat. Saya sudah lama mengatakan bahwa tidak mungkin luput dari perhatiannya. Petik 2. Siang tertegun sejenak, dan otaknya yang belum matang bekerja lama sebelum dia bereaksi. Kedua adik perempuannya sebenarnya menyalahkan dirinya. Ayah, kami akan berhenti membuat masalah. Saat sarapan, Siang memimpin kedua saudara perempuannya untuk mengakui kesalahan mereka. Sili dan Mei Fei dengan penasaran menatap ayah legendaris mereka. Ini adalah pertama kalinya keluarga mereka berkumpul untuk sarapan.
Peluncuran duduk di samping, dan dia mengisi mangkuk anak-anak dengan nasi. Siaya duduk di sana dengan senyuman di wajahnya, memperhatikan anak-anaknya mengakui kesalahan mereka. Saya melihat Anda sangat aktif, 3.000 kekuatan pertempuran tidaklah buruk. Mulai besok, izinkan saya melatih Anda dengan baik. Selain itu, hindari keluar rumah dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Petik 2. Siang menjulurkan lidahnya dan menatap ibunya, Siling, dan kemudian Miers dengan mata polos. Namun, dia tidak mendapat tanggapan, jadi dia menoleh ke Bibi Laun, yang paling memanjakan mereka. Bibit peluncuran. Peluncuran ditanggapi dengan senyuman yang cukup lembut untuk mencairkan Gletser. Saya pikir Siaya sangat masuk akal, kamu harus berlatih dengan benar. Ayah, kami akan menerima pelatihan darimu. Silly dan Mei Fei menepuk dada mereka dan menyatakan. Aku akan menerimanya juga, Siang mengangkat kepalanya dan berkata, sambil menatap sekutu yang baru saja mengkhianatinya. Siling berkata, oke, makan dulu, lalu bicarakan tentang pelatihannya. Anda tidak tahu bahwa orang-orang di planet Hongshan yang ingin menerima petunjuk dari Siaya dapat mengantri panjang. Anak-anak mengangguk penuh semangat dan kemudian mulai melahap makanan mereka. Tentu saja, mereka mengetahui prestise ayah di planet Hongshan. Terlebih lagi, orang saya menjadi dewasa cukup awal, dan sudah berusia 3 tahun mereka sudah mulai mengetahui banyak hal. Mereka nakal hanya karena ayah mereka sudah lama tidak berada di sisi mereka, dan mereka ingin menarik perhatian Siaya. Siaya juga mengetahui hal ini, jadi untuk menebusnya, dia membiarkan mereka membuat kerusakan. Setelah sarapan, ketiga anak itu memasuki ruang pelatihan, di bawah pimpinan Siaya. Siling dan Miers mengawasi dari samping. Gravitasi di ruang pelatihan tidak dihidupkan. Siaya harus terlebih dahulu memahami situasi dasar anak-anaknya. Gunakan kekuatan penuhmu dan serang aku. Biarkan saya melihat seberapa besar pertumbuhan Anda. Ya, dengan teriakan keras, Siang adalah orang pertama yang mengeluarkan kekuatan penuhnya. Auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, 3.000, 6.000, 9.000, dan akhirnya berhenti di 12.000 battle power. Siaya mengangguk sedikit, dengan sedikit keheranan diam-diam muncul di matanya. Namun, ini tidak melebihi ekspektasinya. Anak-anak ini dilahirkan dengan bakat terpendam yang luar biasa, seperti putra tertuanya Siang dan putri kedua Sili, yang memiliki lebih dari 800 kekuatan pertempuran ketika mereka lahir dan dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan bahkan Pangeran Saiyan Vegeta yang pernah terkenal, tidak sebanding dengan mereka ketika muda. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Siaya dan Siling, orang tua mereka, keduanya adalah Super Saiyan. Bahkan dalam karya aslinya, Goten dan Trunks mampu berubah menjadi Super Saiyan dalam beberapa tahun setelah kelahiran mereka. Tentu saja, ini juga karena pada tahap selanjutnya mereka memiliki pengetahuan penguasaan transformasi Super Saiyan. Tapi, saya akan terus terang mengatakannya, meskipun Goten dan Trunks memiliki wujud Super Saiyan, mereka tidak memiliki kondisi mental dan level Super Saiyan, dan keterampilan seni bela diri mereka bahkan lebih berantakan. Mereka bisa dianggap sebagai versi terlemah dari Super Saiyan. Siaya dapat menyimpulkan bahwa putra dan putrinya pasti dapat bertransformasi menjadi Super Saiyan di masa depan dengan sangat mudah, lagi pula mereka memiliki potensi garis keturunan masing-masing. Jadi agar tidak mengulangi kesalahan Goten dan Trunks di karya aslinya, ia harus membekali mereka dengan keterampilan bela diri dan tingkat spiritual yang sesuai dengan Super Saiyan sejak usia dini. Silly, gunakan kekuatan penuhmu. Silly mengangguk manis, tapi bagaimana mungkin anak Saiyan bisa menjadi orang yang berperilaku baik? Mereka sangat menakutkan ketika menjadi gila. Energi tak berbentuk dilepaskan dan setelah itu Silly terus melepaskan energinya, saat angin kencang menyapu, meniup rambut hitamnya, menyebabkan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pada akhirnya, aura Silly terhenti pada kekuatan Siang. 12.000 kekuatan pertempuran. Inilah kekuatan pertempuran saudara kembarnya. Setelah itu, Siaya memandang putri bungsunya Mei Fei dengan penuh harap. Mengenai putri bungsunya, Siaya penuh dengan ekspektasi. Jika seseorang bisa mengungguli dia di masa depan, niscaya dia adalah putriku ini. Fisik Mei Fei adalah Super Saiyan yang legendaris. Kekuatan pertempurannya ketika ia dilahirkan mencapai 10.000 poin, angka yang menakutkan. Tentu saja, saat itu Mei Fei sedang dalam kondisi kekerasan yang tidak disadari. Kekuatan pertempuran aslinya tidak begitu kuat, namun Super Saiyan legendaris memiliki ciri khas, yaitu kekuatan pertempuran mereka akan terus meningkat tanpa pelatihan. Namun, akibat seperti itu pasti akan menyebabkan kondisi mental tidak mampu mengendalikan kekuatan yang ditingkatkan, dan pada akhirnya, rasionalitas mereka secara bertahap akan terkikis oleh kekuatan kekerasan, menjadi mesin pembunuh murni. Broly, dari sebelumnya, adalah contohnya. Untungnya, masalah ini telah diperbaiki oleh Siaya melalui keinginan Super Shenron. Meskipun kendali sempurna Mei Fei atas kekuatan Super Saiyan legendaris pasti akan ditekan selama pertumbuhannya, tidak diragukan lagi ini adalah solusi paling sempurna. Saat ini, Mei Fei mulai tumbuh, rambut hitam indahnya sedikit berkibar, dan tanah mulai sedikit bergetar. Pada gadis kecil yang tingginya kurang dari 1 meter ini, kekuatan mengerikan muncul seolah-olah dia adalah binatang buas dari zaman purba. Kekuatan kekerasan penuh dengan kekacauan, dan nyala api Ki yang samar menyala, membuat orang Saiyan yang hadir merasakan penindasan bawaan. Ekspresi Mei Fei berubah, dari sebelumnya terlihat polos menjadi acuh tak acuh dan kejam.
Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan mata hitamnya bersinar seperti mutiara hitam. Dan ini adalah konstitusi Super Saiyan legendaris. Bahkan jika ditahan, kekuatan kacau di tubuhnya akan menyebabkan kondisi mentalnya berubah. Mei Fei saat ini sangat rasional. Setelah kekuatannya dilepaskan sepenuhnya, nilai kekuatan pertempuran putrinya menetap. Ayah, bagaimana kekuatan pertempuranku? Suara arogan seperti anak kecil, dan rambut hitam menjulang ke atas, Mei Fei tampak sedikit seperti Super Saiyan. 80.000 kekuatan pertempuran. Si ayah sedikit mengangguk. Dari penguasaan aura, ia dapat melihat bahwa kekuatan pertempurannya bukanlah hasil pertumbuhan alami, melainkan diperoleh Mei Fei setelah melalui pelatihan. Meskipun pengganda pertumbuhan kekuatan Mei Fei secara keseluruhan tidak setinggi Xiang dan Sili, itu karena titik awal mereka berbeda. Peningkatan Mei Fei sebenarnya jauh di depan. Bab 435, Planet Kai. Si ayah memandangi ketiga anaknya yang dikelilingi aura kuat. Jika dulu, mereka adalah ahli yang bisa menguasai suatu bidang, namun harapan si ayah terhadap mereka tidak hanya itu. Dia telah menetapkan transformasi Super Saiyan sebagai tujuan anak-anaknya. Kalian semua harus bergandengan tangan dan menyerangku. Mundur beberapa langkah, si ayah berkata dengan acuh tak acuh. Dia harus terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi dasar anak-anaknya. Oke, Xiang menjawab dengan lantang. Mata kecilnya beralih ke adik perempuannya, dan kemudian dia menyerang si ayah dengan ganas bersama mereka. Mungkin, karena mereka masih anak-anak, serangan mereka sangat mudah, hampir tanpa keterampilan sama sekali, mereka mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang. Tentu saja, keterampilan serangan seperti itu terlalu sederhana, kasar, dan memiliki kelayakan tertentu dalam situasi dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, namun, efeknya pasti akan sangat berkurang. Jika seseorang menghadapi lawan yang seimbang atau sedikit lebih lemah, mereka akan kalah dengan mudah. Si ayah memperhatikan gerakan mereka dan menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia menunjukkan senyuman tipis. Bagaimanapun juga, mereka masih muda dan sangat lentur. Tubuh bagian atas si ayah berbalik, menghindari 3 kepalan tangan yang halus dan lembut melewati dadanya dengan putaran yang sangat kecil. Si ayah berjongkok rendah, berbalik dan muncul di samping anak-anak, kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, menekuk jari telunjuknya dan dengan lembut menjentikkan dahi anak-anak itu. Bang, 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 sebuah kekuatan aneh menembus tubuh mereka, menyebabkan mereka terbang mundur dan tiba-tiba kehilangan kekuatan. Bu Ho, sakit. Menutupi dahinya, Xiang berteriak dan memamerkan giginya, merasa lemas di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Sili dan Mei Fei berjongkok di tanah sambil berteriak. Si ayah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawannya hanya karena mereka perempuan. Tadi, serangannya sangat menyakitkan. Oke, aku kurang lebih paham dengan kekuatanmu. Kalau begitu, kita akan mulai berlatih, suara tenang si ayah terdengar. Xiang dan adik-adiknya segera merapikan pakaian mereka dan duduk dengan benar, mendengarkan dengan seksama. Langkah pertama adalah belajar mengendalikan kekuatan Anda. Cara Anda memanfaatkan kekuatan Anda, pada kenyataannya, terlalu buruk, jadi Anda harus belajar mengendalikan ki Anda terlebih dahulu. Tentu saja, Anda mungkin telah memahaminya sedikit dengan mengamati orang lain, tetapi ini masih sangat kasar. Anda bisa menipu alien yang belum menguasai ki, tapi itu tidak akan berhasil melawan ahli biasa. Si ayah mulai menjelaskan proses pelatihan. Penjelasannya mulai dari dasar hingga mendalam dan menyentuh dasar-dasarnya. Ketiga anak itu mendengarkan dengan serius. Karena pengalamannya yang kaya, penjelasan si ayah tepat, seringkali menembus bidang-bidang utama. Tentu saja, ini semua hanyalah teori, dan pengetahuan kuncinya harus dipelajari dalam pertarungan sebenarnya. Jadi, ketika dia selesai berbicara, si ayah membiarkan mereka saling menyerang dan belajar melalui pengalaman dari pertarungan sebenarnya. Pertama, dia menyuruh Xiang dan Sili bergabung untuk menyerang Mei Fei karena mau bagaimana lagi. Kekuatan Mei Fei jauh melebihi kekuatan mereka. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Dalam pertarungan ini, banyak masalah terungkap, dan si ayah memperbaiki masalah dalam teknik mereka sedikit demi sedikit. Sama seperti ini, di bawah bimbingan si ayah, anak-anak perlahan-lahan belajar mengendalikan kekuatan mereka. Saat si ayah membimbing anak-anaknya di planet Hongshan, jauh di atas dimensi dunia bawah area utara, Goku dan yang lainnya melewati jalan ular yang panjang dan akhirnya tiba di planet Kai Utara, mereka bermaksud untuk melihat Kai dan berlatih di bawah bimbingannya. Suatu hari, Kai Utara, yang mengenakan kacamata hitam, keluar dari rumah kecil dan dengan santai menyaksikan Krilin dan yang lainnya berkeringat deras saat berlatih. Pergerakan mereka lancar seolah tidak terpengaruh oleh gravitasi planet Kai Utara yang 10 kali lebih besar dari gravitasi bumi. Kai Utara berkata setelah menghela nafas dengan emosi, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah penduduk bumi. Lagi pula, dari apa yang kuingat, penduduk bumi seharusnya hanyalah ras yang sangat lemah. Apakah karena saya sudah lama tidak memperhatikannya, dan bumi kini telah menjadi planet tingkat tinggi? Petik 2. Tidak, penduduk bumi masih sangat lemah. Krilin dan yang lainnya hanyalah kasus khusus karena mereka telah berlatih di lingkungan mesin gravitasi. Sedangkan kakak senior Goku, dia bukan penduduk bumi, kata Cici yang duduk di sampingnya. Kai Utara menyangga kacamata hitamnya dengan bingung, dan bertanya dengan heran, Goku bukan penduduk bumi. Tapi dia jelas terlihat seperti penduduk bumi, mungkinkah dia seorang Saiyan?
Bukankah bangsa Saiyan sudah punah? Jika seseorang harus memilih ras yang paling mirip dengan penduduk bumi di alam semesta, maka ras tersebut adalah Saiyan. Kakak senior Goku memang seorang Saiyan, apalagi orang Saiyan tidak punah. Sejauh yang saya tahu, ada sebuah planet tempat tinggal ras Saiyan di wilayah timur yang jauh. Mereka adalah orang-orang yang baik. Apakah ada hal seperti itu? Saya tidak paham dengan situasi di wilayah timur. Kai Utara mengangguk sambil berpikir. Aku tidak menyangka orang jujur seperti Goku akan menjadi seorang Saiyan, orang Saiyan bisa baik hati. Saya tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku punya keterampilan rahasia yang sangat aku banggakan, apakah kamu ingin mempelajarinya? Kai Utara tiba-tiba tersenyum misterius dan mulai pamer lagi. Kai sama, keahlian rahasia apa yang kamu miliki? Telinga Goku waspada saat dia mendekat. Kai Utara dengan bangga berkata, keterampilan rahasiaku disebut bom roh. Selain menggunakan kekuatanku saat menyerang, aku juga bisa menggunakan kekuatan seluruh planet. Jika saya cukup kuat, saya bahkan dapat menggunakan kekuatan seluruh alam semesta. Sangat kuat, Kai sama, kamu harus mengajariku. Goku menyatukan kedua telapak tangannya dan memohon. Setelah mengetahui bahwa Kai Utara memiliki jurus ajaib, dia merasakan rasa gatal yang tak tertahankan dan segera ingin mempelajari keterampilan tersebut. Melihat aktivitas di sisi ini, Tien Xinhan dan yang lainnya berjalan mendekat. Kai Utara mengangkat dagunya dan tertawa terbahak-bahak, ini adalah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang berhati murni. Di antara banyak dari Anda, hanya Goku dan Cici yang memenuhi syarat, tapi saya juga memiliki teknik seni bela diri lain yang disebut Kaioken. Kaioken adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Ini adalah karya kebanggaan saya yang saya teliti selama bertahun-tahun, namun memberikan beban berat pada tubuh. Namun, dengan kondisi fisik Anda, menggunakan Kaioken 2 kali akan sangat mudah. Kai Utara perlahan menjelaskan ciri-ciri Kaioken, dan mata semua orang menjadi semakin cerah semakin banyak mereka mendengarkan. Keterampilan rahasia ini sungguh menakjubkan. Dari penjelasan Kai Utara, begitu ahli seperti Tien Xinhan yang kekuatan pertempurannya hampir mencapai 100.000, menggunakan Kaioken, kekuatan pertempuran mereka akan langsung melonjak hingga 150.000, jika Kaioken digunakan 2 kali, kekuatan pertempuran mereka akan menjadi 200.000. Selama tubuh bisa menahannya, Kaioken adalah satu-satunya cara bertarung dengan melewati level. Goku dan yang lainnya menatap Kai Utara dengan mata panas. Kai Utara sangat menikmatinya sambil mengangguk lagi dan lagi. Lalu dia mengajari mereka cara menggunakan Kaioken. Setelah dia selesai berbicara, Kai Utara dengan sungguh-sungguh memperingatkan, satu hal yang harus Anda perhatikan adalah teknik ini akan menimbulkan efek negatif yang besar pada tubuh Anda. Saat Anda menggunakannya, bertindaklah sesuai dengan kemampuan Anda dan jangan pernah melampaui batas tubuh Anda, atau tubuh Anda akan runtuh. Mereka semua mengangguk dan pergi ke samping untuk berlatih Kaioken. Kaioken sangat rumit, melibatkan seluruh aspek tubuh manusia, oleh karena itu, sangat sulit untuk dilatih. Kelompok tersebut harus meneliti cara untuk menguasai metode aliran Ki Kaioken dan mencegah kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh runtuh setelah menggunakannya. Melihat Tien Xinhan dan yang lainnya asyik dengan latihan teknik Kaioken, Kai Utara mengangguk sedikit, berbalik dan memanggil Goku dan Cici. Goku, Cici, biarkan pelatihan Kaioken ditunda untuk saat ini. Pertama-tama saya akan mengajari Anda bom roh, karena mempelajari bom roh akan mempermudah penggunaan Kaioken. Kemudian, Kai Utara mulai menunjukkan metode pelaksanaan teknik bom roh kepada Goku dan Cici. Karena melibatkan energi asal-usul planet dan secara tidak sengaja dapat menyebabkan kehancuran besar, Kai Utara berbicara dengan sangat hati-hati. Goku dan Cici mendengarkan dengan serius, mencatat bagian-bagian penting, dan kemudian mereka mulai berlatih. Begitu saja, hari-hari berlalu, dan mereka tidak menyadari krisis besar yang perlahan-lahan mendekati bumi. Bab 436, Krisis Besar. Tanah suci Korin, ujung hutan hijau besar tidak terlihat sama sekali. Angin bertiup, bergelombang seperti laut. Di tengahnya, menara Korin yang megah menjulang dari hutan besar, menembus langit. Seseorang membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk menantangnya. Terlebih lagi, para ahli bela diri dari seluruh dunia dengan berani berdiri di depan menara Korin setelah lolos seleksi awal kota seni bela diri. Sudah 2 tahun sejak kota seni bela diri didirikan, dan banyak seniman bela diri yang lolos seleksi, namun, tidak banyak orang yang berhasil mendaki menara Korin. Suatu hari, Gabriel, seorang manusia muda, akhirnya melewati ujian dan tiba di depan menara Korin. Melihat menara besar yang mencapai, sejauh mata memandang, ke langit, Gabriel menyemangati dirinya sendiri, menara Korin, akhirnya aku berdiri di depannya. Saya pasti akan memanjatnya. Melangkah ke depan, Gabriel memegang bagian menara Korin yang menonjol dengan kedua tangannya. Menara Gading memiliki bagian yang menonjol setiap 5 atau 6 meter sehingga memungkinkan untuk istirahat sejenak. Mulai, bergumam dalam hati, Gabriel melompat, bergerak ke atas dengan cepat, setelah beberapa saat, dia mencapai ketinggian seperti awan. Para penantang yang menonton dari bawah berkata dengan heran, pemuda ini sudah begitu galak pada awalnya sehingga dia tidak punya tenaga lagi nanti. Ketinggian menara Korin melebihi imajinasi semua orang. Jika Gabriel tidak menghemat energinya dengan bijaksana, dia tidak akan bisa naik ke puncak.
Kurang pengalaman pada tantangan pertama, bukankah kita juga melakukan hal yang sama sebelumnya? Orang lain membalikkan tubuhnya ke samping, melakukan peregangan. Setelah dia menyelesaikan persiapannya, dia berkata, baiklah, saya akan menantang menara itu lagi. Pada saat ini, terdengar jeritan sebelum titik hitam jatuh dari ketinggian, dan sesaat sebelum mencapai tanah, titik hitam tersebut meraih menara dan menstabilkan tubuhnya yang jatuh. Kemudian dia naik lagi, dan segera menghilang di hadapan semua orang. Itu Tuan Setan. Dia sungguh ulet dan pantang menyerah. Dia sudah gagal beberapa kali, tapi dia tetap bertahan. Semua orang menyaksikan dengan penuh kekaguman. Mereka merasa kagum terhadap semangat pantang menyerah setan dalam menghadapi kemunduran yang terus-menerus. Ya, orang-orang di sekitar mengangguk. Adegan seperti itu terjadi hampir setiap hari. Penantang baru datang dengan ambisi besar, dan penantang lama berupaya keras. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Demi keamanan, pemerintah koalisi secara khusus menempatkan springbed di bawah menara Korin. Springbed terbuat dari bahan berteknologi tinggi, dengan banyak duri bengkok tersebar di permukaan yang akan menempel pada seniman bela diri yang jatuh. Ini berfungsi tidak hanya untuk meredam kejatuhan mereka tetapi juga mencegah mereka memantul 2 kali, sangat melindungi tubuh seniman bela diri. Namun, kerugiannya adalah kekuatan dari jatuhnya cukup untuk menyebabkan seniman bela diri tersebut pingsan. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh seniman bela diri setelah berdiskusi. Lagi pula, jika tantangannya terlalu mudah, maka akan kehilangan maknanya. Setelah 3 jam berlalu, Gabriel dengan menyesal terjatuh dari menara, namun saat ini setan semakin mendekati puncak menara. Ah, hampir, aku akan segera mencapainya. Setan melotot dengan mata merah, urat biru menonjol di dahinya. Matanya tampak hampir menonjol keluar saat dia cemberut, hidungnya penuh ingus. Dia terus mengerahkan kekuatan penuhnya. Lengannya yang kaku terus naik ke atas sedikit demi sedikit, dan akhirnya setan mengulurkan tangannya dan mencapai puncak menara. Dia telah memanjat menara Korin dengan kekuatannya. Kemudian, setan tergeletak di lantai dan terengah-engah. Petik 2, Korin memandangnya tanpa berkata-kata dan merenung, orang ini kembali lagi. Buho, Immortal Korin, aku akhirnya naik. Setan merangkak dan meraih kaki Korin sambil menangis ingus dan air mata. Korin mengusirnya dengan jijik dan berkata, sekarang kamu sudah memanjat, pergilah berlatih bersama mereka, tapi aku beritahu kamu setan, jika kamu masih sama seperti sebelumnya, aku akan menjatuhkanmu. Menunjuk ke arah seniman bela diri yang sedang berlatih di lantai 2, Korin berkata tanpa sopan santun. Sebelumnya, dia sangat tersiksa oleh si idiot, setan. Setan tersenyum ketika dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan melakukannya. Korin tidak lagi memperhatikannya dan naik ke lantai 2 untuk terus membimbing para seniman bela diri yang berhasil. Setan juga mengikutinya. Di lantai 2, setan melihat 5 seniman bela diri dengan kostum seni bela diri. Ada orang tua dan muda yang rajin berlatih. Ketika mereka melihat setan masuk, mereka hanya sedikit mengangkat mata sebelum kembali membenamkan diri dalam pelatihan. Di lookout, kami tua berdiri di alun-alun yang luas, wajahnya yang tua dipenuhi senyuman. Tiba-tiba, kulitnya berubah drastis, dan dia melihat keluar angkasa dengan ekspresi terkejut. Di arah alam semesta itu, dia merasakan kegelapan tak terbatas mendekati bumi. Aura gelap yang menakutkan, mungkinkah hal yang aku khawatirkan akhirnya terjadi? Kami tua berpikir dengan gelisah sambil berjalan mondar-mandir dengan bantuan tongkat. Dari kekuatan Ki itu, Piccolo bukanlah tandingan mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Bahkan jika Goku dan yang lainnya kembali dari planet Kai, aku khawatir tidak banyak kemungkinan untuk menang. Kami tua berkeringat banyak, dan napasnya menjadi lebih cepat. Di sampingnya, Pak Popo bertanya dengan cemas, kami, apa yang harus kita lakukan? Bencana bumi sudah dekat. Saya tidak punya solusi apapun saat ini. Kami tua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tuan Popo, cepat pergi ke Gunung Palsu untuk mendapatkan radar Dragon Ball. Saat ini, sepertinya kita hanya bisa menggunakan bola naga untuk menghubungi si ayah. Saya berharap dia mampu menghentikan semua ini. Petik 2. Kami tua tidak tahu banyak tentang kekuatan si ayah, tapi menilai dari kekuatan yang ditunjukkan si ayah ketika dia masih muda, dia lebih kuat dari Goku dan yang lainnya. Saat ini, bumi berada pada tahap berkembang pesat. Kami tua tidak ingin membiarkan bumi dihancurkan oleh kekuatan jahat, jadi dia hanya bisa meminta bantuan si ayah di planet Hongshan yang jauh. Pak Popo terkejut. Dia menatap kosong ke arah kami tua sebelum berkata, oke, aku pergi sekarang. Musuh kali ini terlalu kuat. Saya merasa Piccolo mungkin mati. Rasanya tidak enak kami bisa mengetahui waktu kematiannya, kata kami tua dengan suara rendah. Mendengar itu, Pak Popo berhenti dan menatap kami tua dengan gelisah, kemudian, dia menaiki karpet ajaib dan menuju Gunung Palsu. Setelah Pak Popo pergi, kami tua menghela nafas panjang. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya tiba. Bahkan jika dia mati, itu bukan apa-apa, tapi bumi telah terkena alien jahat, itu terlalu berbahaya. Pertama-tama aku harus memikirkan cara untuk menghubungi Goku dan yang lainnya dan meminta mereka kembali dengan cepat. Bergumam pelan, kami tua berjalan menuju kedalaman lookout dengan tongkatnya. Melewati koridor panjang yang berkelok-kelok, lorong yang berkelok-kelok itu perlahan menghilang di belakangnya. Melihat ke belakang, koridor berkelok-kelok tak berujung itu seperti labirin.
Setelah berjalan beberapa saat, kami tua berhenti di depan sebuah pintu emas. Itu adalah area inti dari lookout, kedalamannya bahkan berada di bawah ruang waktu hiperbolik. Patung-patung kami sebelumnya diabadikan di dalamnya, dan itu juga merupakan tempat yang digunakan untuk menghubungi dewa tingkat tinggi. Biasanya, jika tidak ada sesuatu yang penting, kami pun tidak akan bisa mendekatinya. Kami tua mendorong pintu hingga terbuka dan tiba di depan inti kuil besar. Dia mencengkeram bola kristal di tengahnya, dan saat dia memasukkan kekuatan sucinya, bola kristal itu tiba-tiba menyala dengan cahaya berwarna cerah. Halo, Kai sama yang hebat, kata kami tua dengan hormat. Jauh di planet Kai Utara, Kai tiba-tiba bergetar, dan kedua antena di dahinya mengeluarkan kilatan seperti busur listrik, menyebabkan Kai Utara terjatuh dari kursinya. Hei, siapa kamu? Kai Utara bangkit dan berteriak dalam suasana hati yang tidak menyenangkan. Maaf mengganggumu, Kai sama yang hebat. Saya adalah mantan kami di bumi. Suara kami tua terdengar di telinganya. Bumi, suasana hati Kai Utara sedikit membaik. Dia melirik ke arah Goku dan orang lain yang sedang berlatih Kaioken di kejauhan dan merendahkan suaranya. Apa itu? Jika itu tidak penting, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Bab 437, kembali ke bumi. Tidak banyak planet di alam semesta tempat kami berada, sehingga hanya ada sedikit alat komunikasi untuk menghubungi Kai. Oleh karena itu, sepanjang sejarah, Kai selalu menghubungi bawahannya, tidak pernah kami secara proaktif menghubungi Kai. Tentu saja, di satu sisi, itu karena status Kai yang ditinggikan, dengan demikian, kami biasa tidak akan berani mengganggu istirahat Kai. Di sisi lain, seorang Kai harus mengelola terlalu banyak planet. Tugas utama mereka adalah memastikan kestabilan alam semesta dalam skala makro, oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk peduli terhadap kelangsungan hidup atau kehancuran satu atau dua planet tingkat rendah. Kai sama, tolong beritahu Goku dan yang lainnya bahwa kekuatan jahat sedang menuju ke bumi. Krisis terbesar di dunia telah tiba. Tolong suruh mereka segera kembali. Di sisi lain, kami yang tua berkata dengan cemas. Kekuatan yang sangat jahat. Saat ini, seluruh wilayah utara hampir ditempati oleh bajingan itu, Frieza. Tunggu, biarkan aku memeriksanya. Kai Utara menghentikan komunikasi dan menunjukkan dengan tepat posisi bumi. Lalu, dia menggunakan antenanya untuk menghubungkan dengan langit berbintang di dekat bumi. Bas, aura sedingin es dan jahat menyebar dan Kai Utara tersandung, hampir jatuh. Dia dengan marah meninju tanah dan mengutuk, sial. Itu bajingan Frieza lagi. Mereka menargetkan bumi. Kai sama, apa yang terjadi? Goku berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat, Kai sama, metode pelatihan yang Anda ajarkan kepada kami sangat efektif. Saya merasa kekuatan saya meningkat pesat. Goku belum selesai sebelum Kai Utara menyelanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Goku, aku punya kabar buruk untukmu. Frieza telah mengarahkan pandangannya ke bumi, pasukannya akan segera mencapai bumi. Frieza, Goku memiringkan kepalanya, merasakan familiar dengan nama itu. Pada saat ini, Tien Shinhan berjalan mendekat, dan ketika dia mendengar nama Frieza, dia bertanya, apakah Frieza yang kamu bicarakan adalah iblis menakutkan yang mendatangkan malapetaka di area utara? Benar, itu bajingan itu. Oh, aku ingat, ada sesuatu yang ditulis tentang novel Frieza di Tides. Mengapa? Bawahan Frieza akan mencapai bumi. Saya sangat ingin melawan mereka. Goku menyipitkan matanya dengan ekspresi serius, tubuhnya melonjak karena niat bertarung. Idiot, tahukah kamu betapa kuatnya bawahan Frieza? Tak satu pun dari kalian yang bisa menandingi mereka. Kai Utara melompat dan memukul kepala Goku sambil berteriak marah. Apa yang telah terjadi? Merasakan gangguan di sisi ini, Krillin, Chi-Chi dan yang lainnya berkumpul. Tien Shinhan dengan singkat menjelaskan situasinya, dan wajah semua orang berubah menjadi jelek. Saya pernah mendengar nama Frieza saat melakukan perjalanan di alam semesta. Dikatakan bahwa dia adalah orang jahat, yang telah melakukan segala macam kekejaman. Planet manapun yang dia incar akan dijual atau dihancurkan olehnya. Terlebih lagi, dia sangat kuat, konon dia bisa menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu jari. Sangat menakutkan. Krillin menelan ludahnya, terkejut. Yamcha memandang Kai Utara dan bertanya, kapan bawahan Frieza akan tiba di bumi? Bagaimana dengan keterampilan mereka? Kai Utara dengan menyesal menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam setengah jam, pasukan Frieza akan tiba di bumi. Jumlah mereka terlalu banyak, dan di antara mereka yang memiliki kekuatan pertempuran melebihi 10.000, tidak sedikit. Dari apa yang aku rasakan, meskipun kamu menggunakan Kaioken, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan yang terkuat di antara mereka. Apakah perbedaannya begitu besar? Goku mengerutkan alisnya dan bertanya dengan enggan. Ya, meskipun kamu kembali, aku khawatir itu tidak akan berguna. Penilaian Kai Utara akurat. Bahkan jika Goku dan yang lainnya bisa kembali ke masa lalu, mereka tidak akan bisa menandingi penjajah. Saat ini Chi-Chi berkata dengan serius, meski begitu, kami harus kembali karena itu adalah bintang induk kami. Benar, kita harus kembali. Kalau begitu, bersiaplah untuk segera berangkat. Frieza semakin menimbulkan kekacauan di wilayah utaraku. Saya tidak tahu siapa yang mampu menghadapinya. Saat dia mengingat kembali pemandangan mengerikan dari kehancuran yang diderita oleh planet-planet di bawah yurisdiksinya, Kai Utara merasa lelah secara fisik dan mental. Kai Utara menggunakan antenanya untuk membiarkan Goku berkomunikasi dengan kami tua di bumi.
Suara kami tua terdengar, Goku, kalian semua harus segera kembali. Aku akan menjemputmu di depan pintu istana Raja Neraka. Saya sudah meminta Pak Popo untuk mengumpulkan bola naga, kali ini, musuh terlalu kuat, dan hanya mengandalkan kekuatan bumi. Keselamatan kita tidak lagi terjamin, oleh karena itu, saya akan memohon bantuan dari Saiyan di planet Hongshan. Hebat, bumi akan selamat dari krisis jika planet Hongshan turun tangan. Mendengar kabar tersebut, Tien Xinhan merasa lega sambil berkata dengan percaya diri. Dia telah menghabiskan beberapa tahun di planet Hongshan, tidak ada seorang pun yang memahami kekuatan planet Hongshan lebih baik darinya. Selama orang Saiyan di sana bersedia membantu, Frieza Corp tidak perlu takut. Benar-benar, itu hebat. Krillin dan yang lainnya sangat gembira, dan Goku juga penuh senyuman. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan spesifik dari planet Hongshan, karena Tien Xinhan sangat percaya diri, maka pasti ada dasarnya. Tunggu, di mana planet Hongshan yang kamu bicarakan ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kai Utara bertanya dengan bingung. Mengapa orang-orang ini terlihat begitu lega setelah mendengar tentang planet Hongshan ini? Apakah ada kekuatan yang kuat di wilayah utara yang tidak saya sadari? Tien Xinhan menjelaskan, planet Hongshan adalah planet super di wilayah timur. Ini adalah rumah bagi ras Saiyan yang kuat. Bahkan jika saya menggunakan Kaioken sekarang, saya jauh dari tandingan mereka. Kai Utara mengangguk setelah mendengar itu dan berkata, jadi begitu. Planet Hongshan adalah rumah bagi Saiyan yang Anda bicarakan sebelumnya, bukan? Memang saya tidak bisa merasakannya karena letaknya di wilayah timur. Namun, apakah orang saya benar-benar sekuat itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebagai Kai di area utara, antena di dahinya dapat membuat dia merasakan segala sesuatu yang terjadi di area utara, namun otoritasnya tidak dapat menjangkau bintang-bintang di area timur, oleh karena itu, Kai Utara tidak mengetahui situasi di wilayah timur. Tiba-tiba Kai Utara berkata, wilayah timur sangat jauh dari bumi. Bahkan jika kamu dapat menghubungi orang Saiyan di sana, aku khawatir itu akan terlambat. Ini juga yang menjadi perhatian Krillin dan yang lainnya. Jika bangsa saya tidak bisa bergegas tepat waktu, maka itu akan sia-sia meskipun mereka tangguh. Namun, perkataan Tien Xinhan berikut ini membuat mereka merasa lega. Jangan khawatir, guru saya telah mempelajari keterampilan yang disebut transmisi instan, sehingga dia dapat melakukan perjalanan jarak jauh secara instan, jadi, hanya perlu waktu sekejap untuk datang dari wilayah timur. Apakah ada keterampilan seperti itu? Kai Utara linglung sejenak. Kemudian, dia memikirkan keterampilan beberapa ras aneh dan tidak terkejut lagi. Itu hebat. Goku berteriak kegirangan. Sekarang Anda dapat melepaskan beban Anda dan segera kembali melalui jalan ular. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak perlu banyak waktu untuk melewatinya, namun kamu harus berhati-hati saat sampai di bumi. Aku tidak ingin melihatmu lain kali dengan lingkaran cahaya di kepalamu. Tubuh kekar Kai Utara bergerak sambil melontarkan lelucon yang tak seorang pun mengerti. Goku dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka melepaskan beban di pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Setelah melepas beban, mereka langsung merasa lincah seperti burung layang-layang. Kemudian, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Kai Utara dan melompat menuju ekor jalan ular yang jaraknya beberapa kilometer. Ayo segera kembali ke bumi. Setelah mengatakan itu, tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih. Suara mendesing. Mereka melewati jalan ular yang berkelok-kelok seperti kilatan petir. Di bawah mereka, awan magis keemasan dan jalan ular yang berkelok-kelok lewat, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang ke cakrawala. Bab 438, Tentara Turun. Saat Goku dan yang lainnya bergegas menuju pintu masuk jalan ular, pasukan Frieza semakin mendekati bumi. Di bawah kepemimpinan Tagoma, pesawat ruang angkasa berbentuk cakram berkumpul bersama saat melesat melewati pinggiran matahari. Di Gunung Palsu, Piccolo sedang melakukan latihan rutinnya bersama Gohan. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Paman Piccolo, sekelompok kekuatan jahat sedang mendekati bumi. Wajah kecil Gohan menunjukkan kejantanan saat dia berkata. Piccolo mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bergumam, apakah itu yang dibicarakan oleh alien Frieza sebelumnya? Piccolo sedikit menyesal. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan menghancurkan komunikator alien terlebih dahulu, tetapi tidak ada gunanya merasa menyesal saat ini. Musuh telah tiba di depan pintu. Tidak ada jalan keluar lain selain menghadapinya. Piccolo menatap Gohan dan berkata, saat kita bertarung sebentar lagi, aku tidak akan punya waktu untuk menjagamu, jadi jaga dirimu baik-baik. Gohan mengangguk dan terbang tinggi ke langit bersama Piccolo. Di pelataran Gunung Palsu, Bulma sedang berbaring santai di kursi empuk dengan buah-buahan dan makanan ringan diletakkan di sisinya. Dia melihat Gohan dan Piccolo mendarat. Bulma melepas kacamata hitamnya dan bertanya dengan heran, kamu pulang lebih awal hari ini. Sebelumnya, kamu berlatih sampai matahari terbenam. Saat melihat jubah bergaya Piccolo di Gohan, Bulma berkata dengan tidak senang, Gohan, kenapa kamu memakai pakaian ini? Kamu harus mengenakan kostum seni bela diri yang sama dengan ayahmu. Gohan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun, karena itu, dia menarik tangan Bulma dan bersiap untuk pergi. Berhenti, dengan lembut, Gohan, apa yang kamu lakukan? Apa yang telah terjadi? Pergelangan tangan Bulma ditarik hingga terasa sakit. Dia segera menyadari bahwa Gohan bertingkah tidak seperti biasanya.
Gohan berkata dengan cemas, Bu, banyak alien yang akan menyerang bumi. Di sini sudah tidak aman lagi. Anda harus segera mengikuti kami. Apa? Bumi telah diserang lagi. Sudah berapa tahun? Bulma terdiam sejenak. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sejak manusia kadal menginvasi bumi 2 tahun lalu, bumi telah diserang berkali-kali. Tahun lalu, pria itu bernama Cui, tapi, untungnya, dia tidak menimbulkan keributan besar. Kali ini, setelah memahami maksud putranya, Bulma paham bahwa jumlah alien yang datang tidak sedikit. Gohan, ada berapa banyak? Bulma bertanya. Gohan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Pada saat ini, Pak Popo datang dengan karpet ajaibnya dan berkata tanpa ekspresi, kali ini ada terlalu banyak orang di pihak musuh, setidaknya 10.000. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Lebih dari 10.000 alien. Ini belasan kali lebih banyak dari serangan sebelumnya. Bumi bahkan tidak memiliki jumlah ahli yang setara. Bulma tercengang, dengan cemas mondar-mandir, apa yang harus kita lakukan? Goku dan yang lainnya juga kebetulan tidak ada di bumi. Kita dalam masalah. Kau tidak akan tinggal di lookout. Untuk apa kamu lari? Piccolo bertanya pada Pak Popo dengan sinis. Dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang-orang di sisi kami tua. Pak Popo mengabaikan Piccolo, sebaliknya, matanya yang seperti tembaga menatap Bulma sambil berkata, Nona Bulma, kami memintaku untuk mengambil radar bola naga. Kali ini lawan tidak bisa dianggap enteng. Kita perlu mendapatkan bantuan dari kekuatan luar. Kami bermaksud menghubungi planet Hongshan untuk meminta bantuan. Ya, jika orang Saiyan dari planet Hongshan datang, itu pasti akan sangat membantu. Tunggu di sini, aku akan segera memberikanmu radar bola naga. Bulma menjawab. Dia kemudian berlari ke dalam rumah dan mengobrak-abrik beberapa koper dan lemari. Akhirnya, dia menemukan radar bola naga di pojok. Ini, cepat pergi dan cari bola naga. Bulma memasukkan radar bola naga ke tangan Pak Popo dan mendesaknya pergi. Sekarang Goku dan yang lainnya tidak hadir, jika mereka berniat menyelamatkan bumi, mereka hanya bisa mencari bantuan dari para senior yang jauh di planet Hongshan. Pak Popo mengangguk dan terbang dengan karpet ajaibnya. Bu, aku akan membawamu ke lookout sekarang di tempat yang paling aman, kata Gohan dan menarik ikat pinggang Bulma, bersiap untuk membawanya pergi. Bulma mengelus kepalanya dan berkata, tunggu sebentar, ibu akan menelepon dulu. Menyebalkan sekali, cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Piccolo berteriak tidak sabar sambil menjentikkan jarinya. Mengapa wanita ini begitu merepotkan? Kemudian, Piccolo menyuruh Gohan membawa Bulma saat mereka terbang. Gohan, pelan-pelan, pelan-pelan. Terlalu berangin. Bulma tertegun sejenak sebelum berjuang beberapa kali, dan hanya setelah Gohan menggunakan ki untuk membentuk penghalang barulah Bulma menjadi tenang. Mengeluarkan miniatur komunikator dari sakunya, Bulma menelepon keluarganya di kota barat untuk memberitahu mereka tentang situasinya dan menyuruh mereka bersembunyi. Kemudian, dia menelepon kantor raja di pusat kota. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Telepon di kantor raja berdering, dan raja benar-benar lesu setelah menerima panggilan tersebut. Beberapa saat kemudian, dia buru-buru berteriak kepada petugas di dekatnya, cepat hubungi stasiun TV. Saya ingin siaran langsung di TV. Bumi berada dalam masalah besar lagi. Di lookout, Bulma memeluk lengannya dan menggigil. Udara di sini cukup tipis, dan suhunya jauh lebih rendah. Gohan, tidak bisakah kamu menjemput bibimu, Tights? Bulma bertanya. Gohan berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, kami yang tua berkata, sudah terlambat. Kekuatan jahat telah memasuki bumi. Mereka berada di kota selatan. Berat, kita akan segera bergegas ke kota selatan, kata Piccolo dengan dingin dan melompat turun dari lookout. Lookout memiliki aura yang tidak disukai Piccolo, jadi dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Gohan, jaga dirimu baik-baik. Bulma menghela nafas, air mata mengalir di matanya saat dia menyuruh Gohan untuk memperhatikan keselamatannya. Saat ini, bumi berada pada periode penting untuk bertahan hidup dan punah. Oleh karena itu, anak kecilnya pun harus berdiri menghadapi musuh. Gohan mengangguk dengan penuh semangat, senyum naif di wajahnya. Dia melambaikan tangannya ke arah Bulma dan melompat turun, mengikuti jejak Piccolo. Kapan Goku dan yang lainnya akan kembali? Bulma bertanya, merasa tidak berdaya. Kami tua menatap ke tanah, mencoba merasakan aura Goku dan yang lainnya melalui lorong dunia bawah. Sebentar lagi, aku belum bisa menangkap aura Goku dan yang lainnya. Jika mereka tiba, aku akan segera pergi ke dunia bawah untuk menjemput mereka. Kota selatan, orang-orang sibuk sepanjang hari dengan pekerjaan intens mereka. Pada saat ini, bayangan yang menyelimuti matahari turun dari langit. Bayangan melintas di gedung-gedung tinggi kota, menggelapkan langit. Para pejalan kaki di bawah berhenti dan melihat ke arah benda berbentuk cakram itu. Cakramnya sangat besar, diameternya beberapa ratus meter, apalagi di seperti ini ada puluhan. Para saksi mata membelalak saat kegelisahan menyebar di hati mereka. Apakah ini pesawat luar angkasa? Apakah alien telah menginvasi bumi lagi? Warga kota selatan sadar, dan semua orang melarikan diri ke berbagai arah. Tak lama kemudian, seluruh kota yang ramai berubah menjadi kekacauan, sirene dan tabrakan mobil terus terjadi. Bab 439, krisis dimulai.
Saat kota selatan mengalami kekacauan, orang-orang di seluruh dunia melakukan aktivitas sehari-hari, sama sekali tidak menyadari malapetaka yang akan datang. Dari pihak stasiun TV, Raja telah mengetahui tentang kekacauan di kota selatan melalui sinyal satelit. Segala sesuatu yang terjadi sama seperti yang diperingatkan Nona Bulma, alien ada di sini lagi. Mulai siaran langsungnya, katanya lembut, dan stasiun TV di seluruh dunia mengganti salurannya, hiburan, berita, dan semua program televisi berubah. Orang-orang di seluruh belahan dunia, masa-masa gembira selalu singkat. 2 tahun lalu, sekelompok alien jahat mengunjungi bumi dan menyebabkan kerusakan besar di kota timur bumi. Meskipun musuh akhirnya dikalahkan di bawah perlawanan gigih dari para pahlawan besar kita, kemenangan tidak dapat menyelesaikan rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hati orang-orang. Hari itu, Shenron muncul, dan orang-orang yang menderita luka dalam pertempuran di kota timur diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Setahun yang lalu, ketika semua orang tidak menyadarinya, bahaya lain datang, dan para pejuang pemberanilah yang melangkah maju untuk mengalahkan musuh yang datang dari luar angkasa. Raja berbicara secara rinci tentang apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir di program televisi. Beberapa orang yang tanggap dapat melihat sesuatu yang berbeda dari kata-kata Raja. Mereka dengan cemas berpikir, ini, mungkinkah musuh telah tiba di bumi lagi? Benar saja, kata-kata Raja berikut ini membenarkan dugaan mereka. Dari berita terbaru yang didapat, sekelompok alien jahat lainnya telah menginvasi bumi. Kota selatan telah menjadi garis depan medan perang. Saya harap semua orang bisa tetap tenang dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Saya yakin kita bisa bertahan melewatinya lagi. Pidato Raja berhenti tiba-tiba, dan seluruh dunia menjadi sunyi senyap sebelum semua orang berteriak ketakutan. Para pengecut mulai gelisah, dan orang-orang yang ceroboh mulai mengabaikan hukum, namun, semakin banyak orang awam yang menggunakan otak mereka untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Di atas kota selatan, pesawat luar angkasa yang berputar-putar itu berhenti sejenak sebelum langsung turun. Gedung-gedung tinggi adalah yang pertama terkena dampaknya. Puing-puing berjatuhan seperti tetesan air hujan, dan kota yang ramai itu tiba-tiba dipenuhi suasana teror dan kegelisahan. Di jalan raya dan jalan layang, kendaraan mengalami kemacetan sehingga tidak memungkinkan untuk bergerak maju atau mundur satu langkah pun. Orang-orang di depan, minggir. Tidak ada jalan di belakang. Cepat, lari. Ah, Tuhan, tolong selamatkan kami. Kecemasan akan segera berakhirnya dunia membuat semua orang gelisah, dan tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang saat menghadapi kematian. Kesedihan, ketidakberdayaan, dan segala jenis emosi yang intens memengaruhi otak mereka, mematahkan rasionalitas mereka yang biasa. Di langit, palka pesawat ruang angkasa berbentuk cakram terbuka, dan banyak titik hitam, seperti tawon, keluar. Segera, seluruh langit tertutup titik-titik hitam. Setiap titik adalah alien yang bersenjata lengkap. Semua alien ini tampak berbeda, dan masing-masing mengenakan battle armor standar pasukan Frieza. Mengenakan kacamata berlensa, mereka dengan jijik melirik penduduk bumi di bawah yang melarikan diri dengan tidak menentu. Jumlah mereka tidak terhitung. Hehe, mereka ras yang tidak berguna. Anak-anak, bunuhlah sepuasnya dan persembahkan planet ini kepada Raja Frieza yang agung. Ada keributan di antara alien dan mereka bersorak. Kemudian, dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, mereka berangkat ke segala arah, melepaskan pancaran energi sepuasnya. Segera, seluruh kota selatan dan kota-kota terdekat berubah menjadi lautan api, dan bahkan pegunungan terpencil pun tidak luput. Kemanapun alien melewatinya, selalu terjadi pemandangan bencana. Di pegunungan, berbagai jenis binatang berlarian dan mengaum. Gemuruh. Hewan-hewan tersebut tersapu oleh bola energi yang tiba-tiba jatuh dari langit dan seketika berubah menjadi abu. Sebagai panglima seluruh pasukan, Tagoma dengan angkuh terbang jauh, mendirikan tempat berdiri di permukaan tanah yang hijau, mengeluarkan cangkir teh, menuang teh untuk dirinya sendiri, dan minum dengan santai. Tuan Tagoma, tampaknya misi ini ternyata sangat mudah. Orang yang berbicara adalah alien yang bekerja di bawah Tagoma. Dia memiliki 1 mata, tetapi kekuatan pertempurannya telah mencapai 14.000. Dia adalah seorang ahli yang jarang ditemukan. Tagoma meliriknya, kantong mata berbentuk segitiga penuh aura jahat, dan terkekeh. Jangan memandang rendah planet ini, ada banyak ahli yang tersembunyi di dalamnya. Cui dibunuh oleh para ahli di sini. Setelah mengatakan itu, Tagoma menunjuk detektor di telinganya dengan ekspresi dingin. Sir Tagoma benar, jawab alien bermata satu itu sambil tersenyum malu. Tiba-tiba, detektor energi tipe kaca berlensa mengeluarkan peringatan, dan kemudian beberapa aura energi yang kuat muncul. Tagoma membuang cangkir teh di tangannya dan segera berdiri, matanya yang seperti ular beludak menatap ke langit. Lihat, bukankah mereka ada di sini? Angin puyuh yang dahsyat bertiup dari langit saat Piccolo dan Gohan berhenti di udara, memandang Tagoma dan yang lainnya di bawah. Berat, kamu harus hati-hati, terutama si botak berkulit abu-abu di bawah. Dia yang paling menakutkan di antara semua alien. Anda harus menjauhi dia. Piccolo menatap Tagoma dengan ekspresi muram, jantungnya berdebar tanpa alasan. Piccolo tidak tahu seberapa kuat Tagoma, tapi dia tahu bahwa Tagoma tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Ya, Gohan menjawab dengan suara nyaring, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Piccolo meliriknya sebelum melepas tutup kepala dari kepala dan jubah di tubuhnya.
Kemudian, dia menggerakkan leher dan pergelangan tangannya saat terdengar suara derit tulang yang keras dan jelas. Nak, pertarungan telah dimulai. Ingat apa yang saya ajarkan kepada Anda. Jangan pernah menunjukkan belas kasihan pada musuhmu. Jika kamu bisa menghabisinya dengan tinjumu, cobalah untuk tidak menggunakan mulutmu. Setelah mengatakan itu, Piccolo berteriak keras, dan aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energi yang kuat melilitnya, dan seperti magnet besar, ia menarik energi di sekitarnya, karena seluruh atmosfer menjadi kacau. Saat momentum Piccolo meningkat, awan hitam mulai berkumpul di langit, dan kilat bergemuruh. Saat ini, bumi bergetar. Detektor energi di Tagoma dan tangan alien tidak dapat menahan dampak energi yang besar dan terbakar karena kelebihan beban. Detektornya secara mengejutkan hancur. Ini adalah model detektor terbaru. Batas atasnya adalah 50.000 kekuatan pertempuran. Mata alien bermata satu itu melotot, dan tenggorokannya bergerak saat dia berkata tak percaya. Itu berarti kekuatan pertempurannya jauh melebihi 50.000. Menarik, apakah pria itu orang Namekian yang langka? Mengejutkan bahwa dia bisa hidup di bumi. Tagoma mencibir. Saat dia mengenali ras Piccolo, sudut mulutnya menunjukkan sedikit kekejaman. Saat Tagoma sedang berbicara, Piccolo sudah menyerang. Alien biasa bukanlah tandingan Piccolo. Lengannya akan terentang 2 atau 3 kali, dan beberapa alien akan mati di tangannya. Di lookout, kami tua melihat ke bawah dengan ekspresi muram, dahinya yang keriput dipenuhi butiran keringat. Piccolo telah melampaui saya. Menurut standar alam semesta, dia telah mencapai kekuatan pertempuran 60.000, tapi itu masih belum cukup. Musuh kali ini terlalu kuat, terutama yang bernama Tagoma. Piccolo tidak mungkin menjadi tandingannya. Petik 2. Saat ini, kami yang lama semakin merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia bernapas berat, dan dalam hati bergumam agar Goku dan yang lainnya segera datang. Hei, apa yang terjadi di bawah sana? Apakah Gohan dalam bahaya? Bulma berteriak, wajah cantiknya dipenuhi kecemasan. Tidak peduli seberapa kuat anaknya, Gohan, dia hanyalah seorang anak kecil berusia 5 tahun ke atas. Beban menyelamatkan bumi terlalu berat untuk ditanggungnya di usia yang begitu muda. Bab 440, Vegeta tiba di bumi. Di alam semesta yang luas, ahli yang kuat sangat dicari karena semua planet membutuhkan perlindungan dari ahli yang kuat. Ketika ras yang lemah keluar dari planetnya, ia akan menemukan bahwa hukum rimba di dunia luar telah berkembang hingga ekstrim, dan planet-planet sering kali dihancurkan. Lingkungan yang unik menentukan hasilnya, dan jika mereka ingin hidup bebas dan tidak terkendali di alam semesta, maka diperlukan ahli yang kuat di planet ini. Sayangnya, bumi adalah planet tingkat rendah yang lemah. Karena bumi tidak memiliki perlindungan dari ahli yang kuat, maka diperlukan ahli yang kuat untuk dilahirkan, namun tidak ada yang memahami sulitnya mencapai prestasi ini. Kami tua tersenyum pahit dan berkata, situasinya tidak bagus. Ada terlalu banyak musuh, terlebih lagi, mereka memiliki orang yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita. Artinya, Bulma tentu saja, mengerti saat matanya memerah, dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Kapan Goku dan yang lainnya akan tiba? Segera, dalam beberapa menit. Kami tua kemudian terdiam. Pertarungan di bawah berlangsung intens, namun 2 tinju kesulitan melawan 4 tangan, belum lagi kekuatan lawan jauh di atas dirinya dan orang lain. Tak lama kemudian, Gohan dan Piccolo menjadi pasif. Ini masih terjadi ketika Tagoma belum mengambil tindakan, jika tidak, situasinya akan sangat merugikan mereka. Di sisi lain, Pak Popo terbang keliling dunia dengan karpet ajaib miliknya. Berdasarkan petunjuk dari radar bola naga, dia mengumpulkan bola naga tersebut. Ada bola naga di depan. Diam-diam melihat tampilan layar radar, Pak Popo mengendalikan karpet ajaib untuk mempercepat, dan tak lama kemudian sebuah bukit gundul muncul di depannya. Mata Pak Popo berbinar, dan dia melompat dari karpet ajaib dan mulai mencari bola naga. Ketika bola naga keempat berhasil mengenai celah batu, Pak Popo diam-diam terbang menuju lokasi berikutnya. Lain kali, aku harus meminta kami menempatkan bola naga di lookout terlebih dahulu, pikir Pak Popo. Sementara itu, tak jauh dari tata surya bumi, seberkas cahaya melintas di langit berbintang yang gelap gulita, perlahan mendekati tata surya. Itu adalah pesawat luar angkasa planar yang tingginya sekitar 30 meter. Vegeta, kita akan segera mencapai bumi, Nappa menyeringai sambil berkata sambil melenturkan tubuhnya. Seberapa tinggi kekuatan pertempuranmu? Vegeta sedang duduk di kursi dengan mata tertutup, kakinya disanggah pada panel kontrol di depan saat dia bertanya pada Nappa dengan suara dingin. Nappa menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa, tampak bangga. Sudah mencapai 13.000. Kekuatan pertempuranku secara mengejutkan meningkat sebesar 4.000 dalam setahun. Vegeta memandangnya dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apakah kekuatan pertempuran dalam jumlah kecil ini layak untuk dibanggakan? Nappa dengan marah berkata, tetapi tidak banyak orang Saiyan dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran di bekas planet Vegeta. Tentu saja, saya jelas tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi saya benar-benar bekerja sangat keras. Kekejaman Vegeta membuatnya gemetar saat dia tanpa sadar merendahkan suaranya. Jika saya tidak melihat Anda bekerja keras tahun ini, saya sudah lama memberi Anda pelajaran. Vegeta mengangkat kakinya dan berdiri dengan keras, lalu dia mengendalikan pesawat luar angkasa yang perlahan mendekati bumi. Nappa hanya bisa menghela nafas lega. Sejujurnya, tekanan dari pihak Vegeta terlalu besar, dan nyawanya bisa saja terancam.
Namun, sejauh ini Vegeta cukup baik padanya, dan tidak pernah memberinya pelajaran, jika tidak, Nappa akan mati beberapa kali. Bumi, Kota Barat. Menyusul kedatangan sejumlah besar alien di Kota Selatan, sebuah pesawat luar angkasa biasa mendarat di Kota Barat. Gemuruh. Tanah bergetar ketika pesawat luar angkasa sepanjang lebih dari 30 meter mendarat di pusat kota. Sejak bencana di Kota Selatan dimulai, stasiun TV mengudara tanpa henti, sehingga seluruh wilayah pusat kota hanya memiliki sedikit orang, sampah dan koran bekas berserakan di tanah. Hehe, jadi ini bumi. Kelihatannya tidak terlalu banyak. Apakah seseorang di sini benar-benar membunuh Cui? Nappa terbatuk saat dia berjalan menuruni pesawat luar angkasa. Setelah menekan tombol pada detektor, dia terlihat semakin menghina. Perlombaan menyedihkan ini memiliki kekuatan pertempuran hanya dalam satu digit. Sepertinya mereka tidak bisa membunuh Cui. Beberapa bayangan sesekali melintas di depan mereka dan memandang mereka dengan ekspresi aneh, yang membuat hati Nappa merasa kesal. Dia menjilat bibirnya dan menggerakkan lengannya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit. Kemudian, dia mengambil setengah langkah ke depan dan mengulurkan dua jarinya dengan ekspresi tenang. Saya merasa kesal melihat lalat-lalat yang mengganggu ini. Biarkan aku merobohkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Setelah berbicara, Nappa mengangkat dua jarinya ke atas, dan sejumlah besar energi tiba-tiba mengalir dari bawah tanah. Gemuruh. Sebuah ledakan membubung ke langit, dan awan jamur besar tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap, jalanan lebar retak dengan suara keras, dan semua makhluk hidup di perkotaan menghilang bersama kota. Nappa dan Vegeta terbatuk dan keluar dari asap. Haha, sekarang jauh lebih nyaman. Paman Nappa menjadi sangat kuat. Perasaan otot-ototku yang dipenuhi kekuatan sungguh luar biasa. Nappa tertawa terbahak-bahak dengan mata terbuka lebar. Ekspresi Vegeta dingin saat dia menatap Nappa dengan kesal, tapi sudut matanya sedikit berkerut. Penduduk bumi terlihat persis seperti orang saya, dan mereka sangat mirip dengan orang itu. Vegeta sempat linglung, mengingat kejadian 18 tahun lalu. Saat itu, di planet yang jauh dari bumi, karena Vegeta dikalahkan saat menjalankan misi, dia terluka parah dan sedang dalam perjalanan pulang ketika dia bertemu dengan pesawat luar angkasa manusia wanita. Setelah itu, wanita manusia tersebut merawatnya selama 3 bulan dan mengirimnya ke planet terjajah bernama planet Leiden. Dia ingat bahwa dia baru berusia 11 tahun pada saat itu, dan wanita manusia itu tampaknya berusia 21 tahun, tetapi dia terlihat sangat muda. Mungkinkah ini planet milik wanita itu? Vegeta bergumam sebelum ekspresinya berubah acuh tak acuh lagi, dan dia berkata dengan dingin, ayo pergi ke lokasi pendaratan Frieza Corp. Sudah waktunya bagi bawahan Frieza untuk merasakan kekuatan Saiyan. Setelah mengatakan itu, Vegeta melesat ke langit, menuju kota selatan. Hei, tunggu aku. Nappa menggelengkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya sebelum menembak ke langit. Nappa sedikit takut karena dia akan menghadapi orang-orang dari Frieza Corp, tetapi di depan Vegeta, dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa takut, jika tidak, dia akan menderita. Tempat pengamatan yang jauh. Kami tua memandang dengan kaku ke arah kota barat. Ketika Vegeta dan Nappa mendarat di kota barat, kami tua segera merasakannya. Masalah baru telah muncul sebelum masalah sebelumnya terselesaikan. Kedua orang yang baru tiba ini, mereka juga orang saya. Namun, aura gelap dan dingin mereka benar-benar berbeda dengan aura ayah si Ayah dan Goku. Piccolo bahkan tidak bisa menghadapi alien itu, sekarang ada dua orang Saiyan lagi. Kami yang tua mondar-mandir dengan cemas, merasa semakin khawatir. Ketika kami tua kehabisan akal, aura Goku dan yang lainnya tiba-tiba terpancar dari pintu masuk dunia bawah. Kami tua menjadi bersemangat dan berteriak, Goku dan yang lainnya telah tiba. Segera, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari lookout dan langsung muncul di luar kantor Raja Neraka. Kami tua hanya menunggu beberapa detik sebelum sosok Goku, Tien Shinhan, Chi-Chi, Chiaotzu, Krillin dan Yamcha terbang dari arah jalan ular. Kami tua, sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Ayo cepat pergi, tidak banyak waktu untuk bicara. Bumi sedang diserang oleh alien, dan sekarang ia membutuhkan kekuatanmu, meraih beberapa orang tanpa memberikan penjelasan apapun, desak kami tua. Oke, dengan kilatan cahaya, semua orang muncul di alun-alun Earth's Lookout yang luas. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.